Bismillahirrahmanirrahim. Para peserta di YouTube mau acara latihan dulu atau langsung? Tes, cek masuk. Tes, cek. 2 3. Cek. Selamat datang para peserta untuk dalam acara tips memilih untuk calon mahasiswa. Wabarakatuh. Teman-teman, acara ini diselenggarakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas khususnya pelajar agar bisa memilih PTS dan PTN. Sebelum kita melanjutkan diskusi hari ini, perkenalkan nama saya Ananta Dava Diputra dari Politeknik LP3I Jakarta, Kampus Cikarang. Pengantar hari ini adalah Bapak Dr. Faryal Abadi, MSI. Beliau seorang dosen pendidikannya S1 di UII Yogyakarta, S2-nya UI Jakarta, Pasundan, sekarang PTS di Jakarta. Selanjutnya, narasumber kita yang Iklima Imanda sebagai mahasiswa antropologi budaya di Universitas. Berikutnya saya akan beliau pendidikannya Junior High School of sampai 2003, Senior Mualiat Jogja. The High School Annex to Norwich Normal Universitas Cina 14 sampai 2000. Jakarta in Cultural Anthropology. Untuk mengefisienkan waktu, dipersilakan kepada waktu dan pada kesempatan hari ini, alhamdulillah kita bisa melaksanakan satu kegiatan podcast yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi. Ya. Nanti di dalam saya hanya memberikan satu pengantar ya bahwa ketika masih memilih universitas perguruan tinggi negeri ataupun perguruan tinggi swasta ya, karena di Indonesia banyak sekali perguruan tinggi dan perguruan
tinggi swasta dan perguruan tinggi negeri yang ada. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin memberikan satu penjelasan sedikit, memberikan satu penjelasan sedikit ya dengan yang dilakukan oleh siswa SMA kelas perguruan tinggi. Nah, di Indonesia itu ada beberapa jenjang pendidikan. Ya, pendidikan dimulai dari pendidikan dini ya sampai pendidikan menengah atas, kemudian pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi itu dimulai dari D1 sampai D4, kemudian S1 sampai S3. Ya. Yang mau dibahas pada kesempatan hari ini sama teman-teman adalah 12. Itu teman-teman ini saya sebenarnya pengen kuliah di mana sih? Ya, itu yang membuat teman-teman menjadi bingung mau PTS atau PTN. Nah, di dalam sistem pendidikan Indonesia ya tadi yang terbagi dua tadi, ada yang pendidikan menengah, pendidikan dasar dan menengah dan atas, kemudian ada pendidikan tinggi. Nah, terbagi dua lagi tadi, PTS dan PTN. Sebenarnya kalau dulu beberapa tahun yang lalu perbedaan PTS dan PTN itu sangat. Kalau sekarang sudah 10 tahun terakhir sih, sudah 10 tahun terakhir ini ya sudah tidak terlalu berbeda lagi ya. Nah, yang pasti PTS itu adalah lembaga pendidikan yang dimiliki oleh swasta ya, sedangkan PTN itu dimiliki oleh negara. Nah, kemudian karena dibiayai oleh negara maka dapat subsidi. Karena dapat subsidi, maka dia lebih murah dibandingkan PTS. Karena PTS itu dia harus berdiri sendiri dan membiayai operasionalnya yang sangat sedikit di PTN, maka kuotanya sangat sedikit, maka terjadi seleksi yang sangat ketat. Ya, kuotanya paling misalnya dalam satu prodi ada 40, mungkin maksimal bisa 50 atau 60. Tetapi kalau di PTS ya, dia bisa kuotanya sampai 100 sampai 200 tergantung kapasitas si PTS itu. Nah, jadi itu di antara perbedaannya. Jadi kalau seleksi sebenarnya banyak juga universitas-universitas atau PTS-PTS yang seleksinya juga ketat. Ya, apalagi universitas-universitas favorit, universitas-universitas swasta favorit itu juga seleksinya sangat ketat. Bukan ada yang mengikuti seleksi kemudian dia tidak terseleksi atau tidak lulus. Nah, seleksinya juga sangat ketat. Nah, tetapi memang kalau di PTN lebih ketat lagi. Selebihnya nggak jauh beda. Fasilitas ya untuk PTS favorit itu juga sangat mumpuni gitu ya. Sangat mumpuni. Ruangannya bagus, labnya bagus, perpustakaannya yang bagus gitu ya. Taman yang bagus ya untuk beberapa PTS yang favorit ya. Nah, kalau PTN karena dibiayai negara jelas struktur dan fasilitasnya sudah baik. Nah, kalau teman-teman misalnya melihat profil dari universitas, misalnya teman-teman lihat di YouTube gitu ya, ini profil universitas A, profil universitas B, universitas C, PTN maupun PTS itu sebenarnya nggak jauh-jauh beda ya. Misalnya pasti akan menampilkan oh ini kampus ini fasilitasnya apa, dari ruang kelas, dari laboratorium, dari perpustakaan, kegiatan mahasiswanya, prestasi-prestasi. Kalau teman-teman misalnya melihat satu komponen profil dari universitas-universitas ya seperti di salah satu misalnya karena saya bidang manajemen gitu ya, belajar marketing bukunya Philip Kotler. Ya, di universitas negeri pun juga menggunakan Philip Kotler. Bahkan di Harvard pun juga menggunakan Philip Kotler. Nah, nanti yang membedakan adalah bagaimana lingkungan dari berbeda-beda ya. Bagaimana misalnya di sini di satu kampus ini punya
ya berbeda-beda. Nah itu yang nanti akan membedakan budayanya entrepreneur. Ya kalau dia budayanya aktivis, maka akan muncul aktivitas. PTS-PTS yang swasta pun, gitu ya, PTS-PTS yang swasta pun, dia juga punya dosen-dosen yang qualified. Ya, bahkan banyak juga dosen-dosen yang PTN mengajar di PTS. Begitu juga dosen PTS banyak juga yang mengajar menjadi dosen PTN. Jadi sekarang gap-nya tidak terlalu jauh. PTS yang mempunyai program-program beasiswa seperti misalnya bidik misi gitu ya, bidik misi juga PTS pun ada, atau misalnya ketika kita masuk dalam suatu kampus ya, nanti teman-teman akan banyak tuh beasiswa misalnya beasiswa super semar ya, kampus itu sendiri punya beasiswa gitu, itu juga banyak ya, banyak itu swasta maupun negeri. Nah kemudian memang sangat kuat sekali dibandingkan dengan PTS ya. Nah, kemudian yang membedakan lagi adalah akreditasi ya, akreditasi. Biasanya karena PTN itu didukung supporting dari pemerintah yang cukup bagus ya, biasanya akreditasinya akan lebih cepat ya, karena tadi fasilitas dan infrastrukturnya juga lebih cepat. Sedangkan swasta biasanya tergantung. Kalau misalnya PTS yang favorit ya, yang favorit, maka biasanya juga akan lebih cepat dan mempunyai akreditasi yang baik. Nah, kemudian dalam menentukan kualitas, gitu ya, pemerintah membuat satu melalui penilaian. Pemerintah membagi 5 klaster, yaitu klaster 1, 2, 3, dan 4, dan 5. Nah, untuk klaster yang pertama memang 15 perguruan tinggi itu dikuasai oleh PTN. Nah, tapi kemudian di klaster kedua itu ada PTN dan PTS, gitu ya. Favorit itu juga sudah mulai bersaing gitu ya, bersaing dengan PTN-PTN. Belum nanti kalau misalnya pemeringkatan dunia, misalnya kita lewat review matrix gitu ya, itu juga banyak sekarang PTS-PTS yang mampu bersaing, masuk misalnya 15 besar, 10 besar, bersaing dengan PTN. Nah, sehingga gap antara PTS dan PTN tentu tidak terlalu jauh dan terlalu berbeda. Nah, kemudian ya atau ingin kuliah, tentu banyak faktor yang perlu dipertimbangkan. Misalnya financial, ya financial. Kalau memang finansialnya tidak mencukupi, maka kita harus sesuaikan. Kira-kira saya mampunya di kampus yang mana, gitu ya. Jangan sampai nanti justru membebani dan akhirnya di semester 2 atau 3 ala DO, ya sampai selesai atau tidak sampai lulus. Nah, kemudian juga lokasi menentukan. Kalau misalnya teman-teman itu di daerahnya tidak mempunyai, misalnya tidak ada kampus yang dia harus keluar, misalnya dia harus ke Jogja, misalnya ke Malang, ke Bandung, kalau misalnya dia domisilinya, itu juga menjadi pertimbangan gitu ya. Nah, nanti itu ada biaya-biaya lagi, misalnya biaya kos dan biaya living cost ya, dan biaya-biaya lainnya. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan. Jadi ada lokasi, kemudian kita lihat dari kampusnya ya, kemudian dari finansial ya, khususnya kalau di Indonesia memang finansial ya, untuk menuju ke suatu tempat. Atau misalnya kita pengen sambil kerja ya, misalnya ada ini kampus PTS yang kuliah sambil kerja bisa malam, misalnya ngambil kelas malam, jadi paginya bisa kerja ya. Atau misalnya PTN, kalau setahu saya sih setahu saya UI ada program extension ya, S1 extension ya, di Fakultas Ekonominya itu ada kelas malam ya, walaupun ada persyaratannya, misalnya dia 2 tahun bekerja, atau misalnya dia pindahan dari D3 mana gitu ya, dari D3 kampus mana. Nah, itu bisa menjadi satu pertimbangan. Nah, atau yang ingin full online ya, ada salah satu alternatifnya yaitu universitas terbuka.
Nah, itu juga universitas yang dimiliki pemerintah, ya, sehingga teman-teman yang mungkin di daerah yang tidak terjangkau ya dengan lembaga pendidikan atau universitas, ya, maka bisa saja itu menjadi salah satu alternatif teman-teman untuk mengambil kuliah di universitas terbuka. Waktunya lebih fleksibel, bisa sambil bekerja, dan bahkan juga banyak juga Saudi dan sebagainya. Nah, itu jadi pengantar dari saya bahwa sebenarnya sekarang antara PTS dan PTN sudah tidak terlalu jauh, ya, gapnya sudah tidak terlalu dalam, sehingga teman-teman bisa memilih mana kampus-kampus yang sesuai dengan keinginan, ya, kebutuhan dan juga kemampuan, ya, entah itu kemampuan secara finansial, ya, maupun juga kemampuan misalnya tadi lokasi dan sebagainya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Silakan moderator untuk melanjutkan. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Faryal Abadi MSI telah memberikan kata pengantar. Baik, teman-teman semua di YouTube maupun di Facebook. Selanjutnya kita dengarkan narasumber kita yang pertama yang akan menyampaikan selayang pandang tentang Universitas Gadjah Mada. Ya, baik, izinkan saya untuk mengambil alih dalam pembicaraan pada siang hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iklimah Imanda Zuwardani Putri atau biasa dipanggil Manda. Saya mahasiswi Universitas Gadjah Mada, jurusan Antropologi Budaya. Sekarang semester 8, sedang tugas akhir ya, sedang skripsi. Nah, jadi ini selain pada universitas, mungkin kita mulai membahas mengenai lokasi ya. Kalau mungkin semua sudah tahu kalau UGM itu ada di Jogja, tepatnya di kota atau Kabupaten Sleman. Nah, untuk fasilitasnya sendiri ada banyak sekali. Mungkin seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Faryal tadi, bahwa mungkin universitas negeri juga memiliki fasilitas yang didukung oleh pemerintah, yaitu mungkin ada stadion, ada lapangan tenis, badminton, kemudian ada banyak sekali stadion ya. Jadi untuk kegiatan olahraganya itu dipermudah dengan banyaknya stadion. Kemudian ada asrama mahasiswa dan juga berbagai macam sarana transportasi lokal seperti sepeda UGM. Jadi di UGM itu memiliki sebuah ciri khas, yaitu ada sepeda kampus yang nanti bisa dipinjam di kayak terminal sepeda gitu. Kemudian ada kantong parkir UGM yang pastinya mungkin hampir sama, semua kampus mungkin punya, tapi di UGM itu kantong parkirnya itu sangat khas sekali ya. Jadi kalau di universitas atau di fakultas itu banyak juga fakultas yang nggak punya parkiran sendiri karena untuk mendukung Edukopolis berbasis Green Campus gitu. Jadi ada kantong parkir tersendiri sehingga kita di kampus juga nggak banyak polusi kayak gitu. Nah, ada perpustakaan pusat UGM juga yang mungkin cukup lengkap dan cukup besar gitu ya. Jadi di sana kita juga bisa meminjam banyak buku dan juga memanfaatkan banyak fasilitas. Yang paling kerasa itu mungkin dengan email UGM ya, misalnya email UGM itu kita bisa mengakses banyak sekali jurnal yang tadinya itu harus bayar mahal, tapi dengan email UGM kita bisa mengakses banyak sekali jurnal. Nah, ini juga difasilitasi oleh UGM kayak gitu. Nah, fasilitas kesehatan juga banyak banget. Ada rumah sakit gigi dan mulut, rumah sakit akademik, rumah sakit hewan, dan juga GMC atau Gadjah Mada Medical Center. Ini mungkin bisa dibaca sendiri, banyak sekali ya, ada di Google seperti itu. Kemudian di UGM juga ada Museum UGM, yang ini tuh sangat ikonik ya. Kemudian yang sangat khas dari UGM sendiri adalah adanya pusat studi. Jadi di UGM itu mungkin saya nggak tahu ya kalau universitas lain, tapi setahu saya UGM ini memang memiliki hal lain itu ya, itu adanya pusat studi. Kayak misalnya pusat studi gender, pusat studi sosial Asia Tenggara, pusat studi kependudukan, dan ini banyak sekali ada di UGM gitu. Jadi ketika kita tuh ingin fokus ke satu hal, kita bisa approach pusat studi itu. Misalnya nih kita fokus sama ingin apa ya, ingin memfokuskan diri dan pengen internship di pusat studi gender. Nah, kita bisa nih kayak approach pusat studi di UGM kayak gitu. Nah, terus ada lagi misalnya OIA. OIA itu adalah Office of International Affairs. Nah, di UGM itu juga salah satu yang paling menonjol adalah
UGM itu banyak sekali bekerja sama dengan universitas internasional, misalnya universitas dari Jepang, kemudian Eropa, Korea, Cina, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada banyak sekali program, misalnya kayak program kerjasama antara UGM dengan universitas luar. Misalnya exchange student yang based on credit transfer ya, dan juga summer school atau winter school dan lain sebagainya. Atau mungkin beasiswa untuk misalnya Jordan Foundation. Nah itu banyak sekali kayak beasiswa S2 ataupun beasiswa yang lain-lain dari universitas internasional yang ingin bekerja sama dengan UGM. Nah ini mungkin jadi salah satu kelebihan UGM ya yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh mahasiswanya seperti itu. Saya sendiri alhamdulillah mendaftar juga melalui OIA untuk program exchange student ke Jepang di Osaka University. Cuman karena sedang corona, jadi kemungkinan besar akan ditunda atau mungkin hanya lewat online gitu ya. Tapi alhamdulillah sudah diterima seperti itu. Nah mungkin ini lanjut saja atau gimana ya Mas ya? Semuanya gitu. Oke, mungkin yang selanjutnya adalah prospek lulusan ya. Alhamdulillah UGM ini akreditasinya A. Dan di QS World University Ranking itu alhamdulillah juga nomor 1 di Indonesia dan melesat ke peringkat 254 di dunia. Di mana ini cukup tinggi gitu loh, karena kemarin saja tidak sampai 254. Kemarin UGM itu 300-an kalau nggak salah rankingnya di dunia. Tapi alhamdulillah untuk tahun 2021 naik ke 254. Dan juga menurut QS Asia University Ranking juga UGM menempati nomor 1 dengan peringkat ke-57 di Asia. Nah, untuk prospek lulusannya yang pasti banyak banget, semua tergantung kepada fakultas dan jurusan masing-masing. Cuman ketika kita melihat alumninya, ada banyak sekali alumni yang mungkin hebat-hebat gitu ya, seperti halnya Bapak Presiden kita, Pak Jokowi. Pak Jokowi sendiri merupakan alumni Kehutanan UGM. Dan juga banyak menteri-menteri seperti Ibu Retno Marsudi, yaitu Menlu, yang merupakan lulusan dari HI UGM. Seperti itu. Dan juga banyak sekali pengusaha-pengusaha muda seperti Pak Yoyo Rubianto yang merupakan pengusaha warung SS yang mendunia ya, yang omsetnya miliaran gitu. Dan untuk yang lainnya mungkin prospeknya tergantung kepada jurusan gitu ya. Kalau misalnya di antropologi sendiri juga sangat banyak gitu, misalnya jadi peneliti, dosen, kemudian wartawan, dan bahkan bisa ada di international corporation kayak misalnya jadi HRD dan lain sebagainya seperti itu. Nah, untuk prodinya sendiri ada lebih dari 60, sekitar hampir 70. Untuk fakultasnya ada FIB, FEB, Visipol, Psikologi, Hukum, Filsafat, MIPA, Kedokteran, Biologi, Geografi, Teknik Pertanian, Teknologi Pertanian, Peternakan, dan Kehutanan, serta yang lain-lain gitu ya. Nah, untuk keunikannya, yang pasti karena UGM ini ada di Jogja, jadi apa ya, ini merupakan salah satu nilai plusnya UGM gitu. Bukan hanya rankingnya saja, bukan hanya bagusnya kampus saja, tapi juga lokasi di mana kampus itu berada, yaitu di Yogyakarta, di mana Yogyakarta ini merupakan salah satu kota pelajar yang ramai gitu ya, orang berbondong-bondong datang ke Jogja untuk belajar, dan di sini sangat kental budaya Jawanya, yang mungkin akan berpengaruh kepada pola pendidikan, termasuk kepada juga apa ya, cara kita bergaul dengan orang-orang sekitar, cara kita bergaul dengan teman-teman kita yang banyak dari Jogja juga, dan lain sebagainya. Nah, karena di sini dekat dengan keraton, jadi bahkan tanah UGM aja sebenarnya punya keraton gitu, punya sultan. Kita kan hanya apa ya, bukan hak milik tapi meminjam milik sultan gitu sebenarnya. Jadi sangat erat kaitannya dengan kehidupan keraton gitu, kayak karena juga lokasi yang nggak jauh dari keraton gitu ya. Jadi kita banyak bisa belajar budaya Jawa dan budaya Jogja di sini. Nah, kemudian Jogja ini spesial karena kita itu bisa hidup sesederhana mungkin, tapi juga bisa semewah mungkin gitu. Kita bisa hanya makan Rp2.000, tapi juga bisa makan Rp100.000 gitu loh. Dengan nasi kucing atau dengan kita jalan-jalan ke mall terus bisa makan enak gitu. Jadi mungkin hal yang istimewa dari Jogja salah satunya itu kayak gitu. Nah, untuk prestasi UGM sendiri itu ada banyak sekali ya, dan saya tidak bisa menyebutkan satu persatu karena tidak akan cukup sepertinya. Satu angkatan itu ada 8.000 orang. Kalau misalnya ada dari 1949 sampai sekarang yang pasti sangat banyak sekali gitu ya. Nah, mungkin untuk yang sekarang saja yang lagi ngehits gitu ya, mungkin ada Genos. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman tahu,
Genos itu sudah mulai dipakai untuk seperti apa ya, semacam rapid test gitu. Nah, itu biasanya ada di kereta, ada di stasiun maksudnya, dan lain sebagainya. Nah, itu yang membuat alat untuk mendeteksi, virus corona itu dibuat oleh, UGM kayak gitu. Nah, ini efektivitasnya itu 92%, yang mana ini menjadi salah satu, prestasi yang dibanggakan oleh UGM yang sangat apa ya, influential dan sangat memberikan kontribusi untuk masyarakat di masa pandemi ini gitu loh. Yang kedua mungkin yang lagi in sekarang tahun 2021, Mapres UGM yaitu Rabita Madina, itu juga merupakan Mapres nasional. Jadi alhamdulillah Mapres yang dari UGM itu juga Mapres 1 nasional. Ya seperti itu. Kemudian untuk beasiswa yang tersedia tuh ada banyak sekali yang pasti ya. Salah satunya yaitu beasiswa unggulan, beasiswa PPA, kemudian bidik misi dan lain sebagainya. Nah, nanti untuk beasiswa ini sendiri akan apa ya? Akan ada banyak banget gitu maksudnya. Kalian bisa ngelihat di Google atau mungkin ada nanti kalau misalnya udah masuk UGM itu ada di Simaster gitu. Simaster itu nanti kayak semacam portal mahasiswa. Di situ akan ada banyak informasi mengenai upcoming scholarship yang bisa kalian apply dan mungkin selain itu kalian juga bisa ngelihat Instagramnya Ditmawa atau mungkin websitenya Ditmawa. Di situ biasanya sudah ada banyak sekali informasi beasiswa yang bisa kalian apply seperti itu. Selain itu ya ada beasiswa yang lain-lain juga. Ya, mungkin cukup dulu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Iklima Imanda sebagai mahasiswa antropologi budaya di Universitas Gadjah Mada. Selanjutnya narasumber kita yang kedua akan berbicara selayang pandang tentang Trisakti School of Management. Waktu dan tempat dipersilakan. Iya, terima kasih. Perkenalkan dulu, nama saya Alifa Aulia Utami, mahasiswa Trisakti School of Management semester 6. Nah, di sini saya mau bahas layang pandang tentang Trisakti School of Management. Yang pertama, lokasinya di mana sih Trisakti School of Management? Trisakti School of Management itu ada di 2 lokasi, di Bekasi dan di Grogol. Kalau yang di Bekasi ada di Jalan Kaitapa, nomor 20, Grogol, Jakarta. Kalau yang di Bekasi itu ada di Jalan Siliwangi, nomor 74, Bekasi. Fasilitas yang dimiliki TSM tuh apa aja sih? TSM punya banyak banget nih fasilitas, yaitu ada galeri investasi, perpustakaan, laboratorium, sama fitness. Terus prospek lulusannya apa? Kalau kan prospek lulusannya tuh bisa jadi konsultan bisnis, bisa jadi manajer pemasaran, manajer keuangan, HRD, dan lain-lain. Program studinya apa? Program studi yang ada di Trisakti itu ada 2, yaitu S1 Manajemen dan S1 Akuntansi. Selanjutnya ada sumber informasi. Kita bisa dapetin sumber informasi tentang Trisakti itu dapat dari mana sih? Kalian bisa cek website dan Instagramnya Trisakti. Terus keunikan dari kampus TSM tuh apa gitu? Keunikannya kita punya career center sendiri. Kalau kalian nggak mau kerja sama orang lain, kita juga punya entrepreneurship karir sendiri. Terus ada prestasi apa yang dimiliki TSM? Ada banyak ya yang dimiliki oleh TSM. Aku akan sebutin salah satunya aja. Terakhir Desember 2020, TSM memenangkan Parahyangan Nasional Akunting dengan merebut 3 juara, yaitu juara pertama, juara kedua, dan kedua. Terus udah sih itu aja yang pandang dari Trisakti School of Management. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Mbak. Sebagai mahasiswa manajemen di Trisakti School of Management. Selanjutnya narasumber kita yang ketiga akan berbicara selayang pandang tentang
Universitas Trisakti. Tiga. Masuk suaranya, cek. Masuk Mas Fatin. Oke, baik. Terima kasih Mas Moderator. Yang terhormat Pak Ferry Al-Abadi. Terus yang saya hormati kawan saya Mbak Iklima Imanda. Yang saya hormati kawan saya Mbak Alifa Aulia Utami dan Mas Moderator. Ralat sedikit, saya dari Universitas Terbuka, bukan Universitas Trisakti. Baik, teman-teman semua, sebetulnya kalau berbicara lokasi, hari ini Universitas Terbuka, saya agak susah nih menyebutkan lokasinya. Yang jelas pusatnya ada di Pondok Cabe, di Tangerang Selatan. UT juga memiliki banyak perwakilan di berbagai provinsi. Di Jawa Barat saja ada 2 perwakilan, yaitu di Bogor dan di Bandung. Selanjutnya dan masih banyak lagi yang teman-teman bisa cek di ut.ac.id. Nah, berikutnya kalau berbicara fasilitas, sebetulnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Ferial, sebetulnya banyak fasilitas yang bisa diakses. Kalau di UT karena memang pembelajarannya full online, kita banyak menikmatinya juga secara online seperti itu. Seperti ke beberapa link-link jurnal nasional maupun internasional. Salah satunya Raja Wali Jurnal kok, saya lupa namanya. Nah, terus juga banyak fasilitas yang secara offline juga di kampusnya, baik itu ada perpustakaan, terus juga aula, tempat olahraga. Kalau di UT Pusat di Pondok Cabe itu kita memiliki danau. Kalau kita mau jalan-jalan sore atau apa di situ bisa. Bahkan banyak juga teman-teman mahasiswa yang wisuda dan nginepnya di UT Pusat, itu banyak yang piknik-piknik di sana. Nah, kalau selanjutnya di Universitas Terbuka sendiri, kita melihat keunikannya. Bisa dilihat dari tadi mahasiswanya nggak harus ke kampus gitu, kita full online. Semenjak pandemi apalagi kita semua belajarnya melalui online, tidak ada yang tatap muka. Nah, se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke semuanya ada gitu. Bahkan walaupun di UT itu tidak seperti di tempat biasa gitu ya, baik di UGM, di UI, di Trisakti dan sebagainya, itu berbeda. Kita jarang bertemu dengan teman sekelas sendiri. Kita hanya bisa bertemu dengan misalkan teman-teman satu regional, misalkan regional Jakarta, terus regional di Bandung, regional di Bogor dan sebagainya. Kita hanya bertemu dengan orang-orang per regional. Bahkan saya sendiri pun pernah sekelas dengan teman-teman yang ada di Korea gitu, yang ada di Brunei. Itu satu kelas dengan mereka. Tapi ya kita tidak pernah bertemu. Itu salah satu keunikannya. Kalau prospek lulusan sebetulnya karena UT ini di prospeknya untuk awalnya untuk para guru, untuk para ini, dan akhirnya kalau teman-teman ya biasanya udah pada kerja dulu gitu, udah jadi ASN dulu, udah jadi TNI Polri dulu, udah di BUMN dulu, baru masuk UT dan keluar gitu. Tapi kalau teman-teman yang baru-baru biasanya ya kemarin data terakhir di rekrutmen CPNS kemarin tuh UT terbanyak gitu ya. Jadi prospek lulusannya memang rata-rata PNS, tapi lanjutan gitu ya, kuliah di S2-nya di luar negeri dan sebagainya. Nah, itu prospek lulusannya. Nah, saya kira di UT ini memang waktunya fleksibel karena tadi online ya, karena belajarnya secara online, 1 minggu kita dikasih materi, tugas dan sebagainya dikerjakan dalam waktu 1 minggu. Nah, itu bisa dikerjakan kapanpun, baik pagi, siang, sore ataupun malam hari. Nah, untuk prestasinya sebetulnya ada banyak prestasi di internasional di UT itu. Salah satunya adalah prestasi matematika dan robotik dari Fakultas Sains dan Teknologi. Waktu itu dia menang saya lupa kompetisinya namanya apa, tapi di daerah Singapura. Itu salah satu prestasinya dan masih banyak yang bisa dicek prestasinya di UTSCID. Nah, terakhir itu UT itu bekerja sama
dengan seluruh universitas di Indonesia menjadi tutor untuk beserta jajarannya muter-muter keliling-keliling universitas di seluruh Indonesia untuk mentoring bagaimana mengelola sistem belajar online atau e-learning yang selama ini UT jalankan. Memang sebelum pandemi bisa satu yang menerapkan. Kalau swastanya yang saya tahu ada UMY yang sudah sejak lama mengembangkan e-learning. Nah itu yang universitas untuk saat ini hampir seluruh universitas besar di Indonesia yang negeri bekerja sama dengan UT. Untuk internasionalnya ada beberapa di Den Haag, terus di Cina juga ada. Kita bekerja sama. Jadi banyak setelah lulus kalau misalkan student exchange ya, tapi sedikit yang ikut karena kebanyakan para pekerja. Hanya orang-orang yang tertentu yang ingin fokus belajar yang mengikuti program-program student exchange dan sebagainya. Nah, mungkin itu dulu sementara, Mas Moderator, saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Mas Fatin sebagai mahasiswa sosiologi di Universitas Terbuka. Nah, berikutnya saya memiliki beberapa pertanyaan kepada narasumber kita kali ini. Yang pertama, bagaimana jalur masuk yang disediakan oleh universitas masing-masing untuk calon mahasiswa? Yang pertama, dipersilakan menjawab Mbak Alifah. Terima kasih, Mas Moderator. Jalur masuknya itu kalau di Trisakti School of Management itu ada dua. Ada jalur rapot sama jalur beasiswa. Kalau jalur rapot itu biasanya dilihat dari KKM rata-rata nilai rapot kalian dari semester 1 dari awal masuk sampai kelas 11. Terus kalau beasiswa itu kalian ikut apa namanya? Udah itu aja sih jalur masuk yang disediakan oleh Trisakti. Saya persilahkan ke Mas Moderator. Baik, terima kasih atas penyampaiannya Mbak Alifah dari Trisakti School of Management. Selanjutnya yang akan menjawab mahasiswa untuk yang kedua, dipersilakan. Baik, sebetulnya kalau ya, SMA kita bisa masuk ke Universitas Terbuka. Bahkan UT ini dijuluki oleh banyak universitas, banyak kawan-kawan yang lain. UT ini gampang masuknya, tapi sulit lulusnya gitu. Itu yang dijulukan kepada UT. Memang UT sangat gampang. Kita tinggal daftar, tidak ada kuota. Memang ada pembatasan formulir, setiap regional tuh maksimal 1.000 mahasiswa gitu. Jadi tidak diperbolehkan lebih dari 1.000 per regional. Jadi bisa saja semester ini misalkan kalau ada sekitar 37 regional, berarti kali 1.000 ada 37.000 biasanya. Tapi tidak semua regional memenuhi kuota. Paling hanya di Pulau Jawa yang memang kebanyakan memenuhi kuota 1.000 tersebut. Nah, selain itu ada jalur lain sebetulnya, yaitu jalur
nomor induk guru, itu bisa masuk lebih mudah gitu ya. Bisa masuk lebih mudahnya, maksudnya teman-teman bisa langsung ada istilahnya ospek dan sebagainya. Atau bahkan kalau memang jam mengejarnya sudah cepat, itu teman-teman bisa masuk akselerasi. Jadi nggak masuk ke semester 1, tapi bisa loncat ke semester 3, 4, atau bahkan ada yang 5 dan 6. Itu untuk yang guru. Dan juga ada beberapa jalur masuk melalui SNPTN. SNPTN ini baru tahun ini UT membuka. Begitu juga dengan jalur BUMN ya. Kalau misalkan teman-teman pegawai BUMN, misalkan bukan magang ya, pegawai tidak tetap di BUMN sebetulnya bisa mengajukan untuk kuliah di universitas terbuka. Bahkan tidak sedikit, misalkan kayak Bina BNI ya, salah satu program BNI itu bekerja sama dengan UT. Ketika si mahasiswanya itu atau si pegawai biasanya diteruskan untuk berkuliah di universitas terbuka. Itu jalur masuknya. Mungkin gitu Mas Ananta. Baik. Untuk selanjutnya Mbak Iklima Imada, dipersilakan. Ya, baik, terima kasih Mas Ananta. Untuk masuk UGM itu ada beberapa jalur ya. Yang pertama mungkin SNMPTN, yaitu jalur tanpa tes. Terus SBMPTN, terus saya nggak tahu kayaknya sekarang udah berubah nama, UTBK kalau nggak salah ya. Terus UTUL tuh ujian tulis atau ujian mandiri UGM, itu kayak biasanya tuh urutan gitu. Awalnya SNMPTN dulu, terus SBMPTN, habis itu baru UTUL. UTUL tuh paling terakhir gitu. Nah, terus selain itu ada jalur prestasi. Nah, jalur prestasi UGM itu ada beberapa cabang nih. Yang pertama itu ada PBUK, itu bibit unggul kemitraan. Terus PBUTM itu bibit unggul tidak mampu, PBUB itu bibit unggul berprestasi, dan ada lagi untuk santri namanya PBSB dari Kemenak. Nah, saya sendiri sebagai alumni Mualimat itu pernah adalah maksudnya kayak sosialisasi tentang PBSB ini. Mungkin banyak juga yang belum tahu gitu ya, karena ini hanya ada di santri, dalam artian kayak mungkin madrasah aliyah yang mondok gitu atau gimana gitu. Nah, di PBSB ini biasanya tuh ada beberapa jurusan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Agama, dan kita tidak bisa memilih semua jurusan yang kita mau. Jadi hanya ada beberapa misalnya kayak ekonomi, terus psikologi, terus misalnya ilmu komunikasi kayak gitu. Nah, nanti kita itu mendaftar tidak melalui UGM-nya, tapi melalui Kemenak itu kita mengerjakan tes atau soal. Nanti ketika kita lolos, kita juga akan keterima UGM sekaligus dapat beasiswa dari Kemenak. Cuman untuk EPPSB ini ada konsekuensinya, yaitu harus mengabdi di pondok di mana mereka tuh berasal, atau mungkin pondok manapun itu selama 1 tahun atau 2 tahun gitu. Nah, kalau yang lain nggak ada konsekuensi apa-apa sih kalau misalnya jalur prestasi yang lain gitu. Itu sih. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mbak penyampaiannya. Nah, saya punya satu pertanyaan lagi kepada seluruh narasumber pada hari ini. Yang kedua, apakah universitas masing-masing tersedia beasiswa? Apa aja itu beasiswanya? Yang pertama, mempersilakan menjawab Mas Fatin Bani Sukma dari Universitas Terbuka. Dipersilakan. Baik, untuk beasiswa, sebetulnya kalau UT nggak banyak beasiswanya. Untuk bayaran kuliah di UT, hari ini beasiswa yang tersedia sebetulnya ada dari bidik misi, hanya lagi-lagi dibatasi per regional itu hanya sekitar maksimal 100 orang. Nah, selanjutnya ada beasiswa dari BNI, dari BRI, terus juga ada program kerjasama dengan beberapa kementerian yang itu ditujukan
kayaknya udah tidak masuk ke usia muda. Di beasiswa mampu itu juga tunjukkan, apalagi semenjak COVID, kita juga di UT menawarkan beasiswa untuk yang kurang mampu dalam dalam melaksanakan pembayaran SPP, tapi dengan syarat-syarat tertentu, tentu dengan IPK di atas 3 sebagainya. Nah, selanjutnya adalah beasiswa dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu ditujukan untuk teman-teman yang memang di pelosok untuk ingin menjadi guru, dengan syarat menjadi guru itu harus lulus S1, itu disediakan beasiswa untuk menjadi guru di seperti itu. Nah, itu Mas Ananta. Terima kasih atas penyampaiannya Mas Fatin. Selanjutnya yang kedua akan disampaikan oleh Mbak Iklima Imada sebagai dari Universitas Gadjah Mada. Baik, terima kasih Mas Ananta. Tadi saya sudah menjelaskan ya, kebablasan gitu katanya. Nah, untuk beasiswa ini sendiri itu ada 2 macam ya. Yang pertama tuh beasiswa ongoing sama beasiswa mahasiswa baru. Nah, kalau mahasiswa baru itu kan sebenarnya kita kan sering banget nih kayak beasiswa tuh susah kalau misalnya baru gitu, kayak maba terus langsung dapet beasiswa tuh mungkin agak sulit. Kebanyakan kan ongoing gitu, tapi ada beasiswa yang full 4 tahun yang bisa kita apply dari SMA. Salah satunya tuh beasiswa unggulan. Nah, beasiswa unggulan ini ada 2 macam. Biasanya kalau misalnya beasiswanya tuh kayak dari pemerintah gitu-gitu, itu banyak yang fully funded selama 4 tahun gitu ya. Cuman kalau beasiswa yang misalnya kayak dari Bank CIMB Niaga, Jarum, gitu-gitu rata-rata itu biasanya mulai dari semester 1 atau 2. Maksudnya mereka apply-nya pas awal tahun gitu. Nah, nanti kayak ini sih biasanya ada minimal IPK dulu, minimal IP atau IPK gitu selama 1 atau 2 semester. Misalnya kayak minimal IPK-nya 3,25 atau berapa. Nah, nanti apply aja kayak gitu. Nah, untuk pilihan beasiswa itu ada yang dari negeri, ada yang dari swasta. Kita bisa milih yang mana, dan juga ada yang berkonsekuensi dan ada yang tidak. Ada yang fully funded, ada yang parsial. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Mungkin juga ada banyak yang mungkin banyak yang sesuai dengan kita dan ada yang tidak sesuai gitu. Dan nanti bisa dilihat di berbagai macam web kayak gitu, misalnya kayak dari bank-bank gitu, terus dari pemerintah, atau mungkin dari Ternate Foundation, ada dari ASEAN Scholarship Program, ada BFI Finance, ada mungkin dari alumni UGM tuh juga ada beasiswanya, atau mungkin PPA kayak gitu. Jarum juga menyediakan kayak gitu. Nah, jadi banyak banget, tinggal kita pilih aja dan rajin-rajin searching kayak gitu. Itu aja sih. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penyampaiannya. Selanjutnya kepada Mbak Alifa Aulia Utami dari Trisakti School of Management. Dipersilakan. Ya, terima kasih Mas Ananta. Kalau di Trisakti School of Management itu ada 2 beasiswa, yaitu beasiswa penuh dan beasiswa bidik misi. Kalau beasiswa penuh itu awal kalian daftar ke Trisakti School of Management sampai kalian lulus itu ditanggung sama kampus. Kalau beasiswa bidik misi itu beasiswa yang diperuntukkan bagi mahasiswa yang kurang mampu dalam hal ekonomi maupun memiliki potensi akademik. Terus ada lagi beasiswa kerjasama perusahaan. Jadi Trisakti School of Management juga bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan ternama seperti CIMB Niaga, KPMG, dan OT untuk memberikan dukungan beasiswa kepada mahasiswa. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kembali ke Mas Ananta. Baik, terima kasih Mbak Alifa. Yang ketiga itu gimana?
Yang pertama akan menjawab. Maaf Tak, maaf Mas Ananta mau diulangi, tadi putus-putus pertanyaannya. Halo? Halo? Masuk. Ya, lanjut. Pertanyaan yang ketiga, agar kita diterima di universitas tersebut, gimana caranya? Pertama, akan pertanyaan dari Mbak Iklida dari Universitas Mada. Baik, terima Silakan. kasih Mas Ananta atas kesempatannya. Mungkin apa ya? Mungkin ini sering disampaikan ya saat pelatihan gitu-gitu ya. Tentang gimana sih caranya masuk universitas kayak gitu kan. Kalau misalnya kita lagi SMA mesti ya banyaklah kayak gini. Tapi saya akan menyampaikan yang sesuai dengan saya ya. Jadi kalau saya pribadi itu pengen masuk UGM itu sejak kelas 1 SMA. Nah, saya itu yang paling penting adalah planning. Saya itu orangnya suka banget memplanning apapun gitu. Kayak misalnya saya tuh misalnya sekarang udah tahu oh nanti 2-3 tahun lagi sampai 5 tahun lagi saya mau ngapain gitu. Nah, termasuk ini gitu. Terutama misalnya saya pengen di UGM gitu. Saya mau di UGM gini gini gini. Nah, planning itu penting banget dan juga pemetaan potensi kita. Kayak misalnya oh kalau planning itu aku mau di UGM, terus potensinya kira-kira kemana nih ke arahnya? Oh ternyata aku sukanya sosial budaya misalnya kayak gitu. Nah nanti kita harus juga memetakan potensi diri kita. Setelah tahu, kita juga bisa untuk tahu kita tuh ada di mana sih. Kira-kira kita bisa nggak ya masuk sana kayak gitu. Nah kalau misalnya aku sendiri gitu ya, aku itu berusaha untuk saat itu dulu ya, untuk bisa SNMPTN. Makanya dari kelas 1 SMA tuh aku berusaha untuk bisa masuk lewat SNMPTN. Tapi dilalah itu kebetulan karena aku itu waktu SMA apa ya, pernah exchange ke Cina setahun, jadi aku SMA-nya tuh 4 tahun gitu. Jadi kelas 1, kelas 2 ke Cina, terus baru kelas 3 gitu. Nah, di sistem aku itu nggak bisa masuk SNMPTN, jadi nggak masuk seleksi 50% waktu itu karena aku itu dihitungnya nunggak atau nggak naik kelas gitu gara-gara sekolahnya 4 tahun. Akhirnya aku harus ubah dong gitu. Akhirnya aku ikut SBMPTN dan saat itu aku di sekolah itu nggak yang ikut les macam-macam sih, cuma kayak di sekolah aja gitu. Tapi karena aku butuh tryout, akhirnya aku kayak les gitu seminggu doang di Neutron. Nah di Neutron ini aku tryout beberapa kali, sekitar 3 kali, dan alhamdulillah di tryout itu masuk antropologi UGM kayak gitu. Nah akhirnya aku udah tryout ini dan insya Allah prediksinya tepat gitu dan aku daftar SBMPTN dan alhamdulillah keterimanya di SBMPTN. Cuman yang paling penting di sini itu adalah kita itu tahu mau kemana dari awal dan kita udah merencanakannya gitu loh. Itu tuh paling paling the best sih kalau menurut aku kayak gitu. Jangan sampai kita lulus baru tahu mau kemana gitu. Kalau gini akan sulit gitu. Apalagi kalau misalnya kita mau bersaing ke universitas negeri yang mana tuh saingannya banyak banget. Dan saat itu temanku tuh banyak banget yang kayak les dari awal gitu, kayak les di Inten, terus biayanya tuh jutaan gitu-gitu dan maksudnya kayak mereka tuh ngoyo gitu loh, tapi ngoyonya tuh di akhir. Jadi kayak harusnya kan kita di awal udah persiapan nih, tapi dibanding kita bayar mahal di akhir gitu, mendingan kita persiapan aja dari awal. Apa sih yang harus kita persiapkan supaya bisa keterima kayak gitu. Nah, terus yang mungkin perlu kita pelajari lagi adalah kenali adanya opportunity. Jadi kayak apa sih kesempatan yang ada gitu. Kayak misalnya ternyata kita punya, karena ada nih kayak aku punya kakak kelas gitu. Kakak kelas dia tuh kayak banyak banget sertifikat olahraganya karena dia atletik gitu. Tapi dia nggak pakai itu buat masuk universitas gitu loh. Karena sebenarnya kan ini kan bisa dipakai ya misalnya kayak tadi PBUB gitu. Tapi dia nggak pakai itu, dia masuknya lewat jalur yang biasa atau lewat jalur SNMPTN atau SBMPTN. Nah saat nggak keterima, dia ya udah dia nggak tahu mau gimana gitu loh. Nah padahal mungkin bisa jadi akan ada banyak opportunity atau kesempatan yang mungkin nggak kita tahu sebelumnya. Nah kalau kita gali lebih dalam lagi, kita bakal bisa punya kemudahan yang lebih banyak gitu. Kayak misalnya PBSB di UGM itu kan kadang mungkin taunya SNMPTN, SBMPTN, padahal tuh nggak cuma itu gitu. Mungkin ada PBSB, kayak temanku tuh beberapa ada yang masuk UGM, komunikasi, teknik pertanian tuh ada, terus akuntansi, enggak ada yang itu,
Nah, itu tuh dia masuknya melalui jalur PBSB gitu, dan dia nggak seleksi di UGM, tapi seleksinya di Kemenak. Nah, saat dia keterima UGM plus dapat beasiswa dari Kemenak gitu. Jadi penting banget sih itu untuk merencanakan dari awal dan mengenali potensi diri, sama tahu banyak kesempatan apa sih yang bisa kita raih kayak gitu, lewat jalur masuk dan lain sebagainya. Dan juga beasiswa kayak gitu ya. Beasiswa juga penting kalau misalnya SMA kita mau untuk mencari beasiswa gitu ya. Karena kalau kita rajin searching di internet tuh sebenarnya banyak banget informasi beasiswa. Apa sih yang bisa kita dapetin? Misalnya pas SMA nih kita mau dapat yang fully funded dari semester 1 sampai semester 8 itu gimana caranya? Mungkin kita bisa daftar beasiswa unggulan gitu karena pemerintah juga menyediakan beasiswa itu. Nah, jadi kita bisa keterima itu dan coba keterima beasiswanya asal rajin-rajin searching dan mencari kesempatan gitu, mencari opportunity itu sih. Makasih. Baik, Kembalikan ke Mas Ananta ya. selanjutnya kepada Iva, pertanyaan. Mbak Alifa. Oh iya tadi, sorry nggak dengar. Itu ya cara agar bisa lulus kampus. Gimana sih sebenarnya kalau kita kuliah di swasta atau di PTN itu sama aja, tapi ada caranya nih. Kalau misalkan di swasta itu kan pasti ada tes-tesnya juga gitu. Tesnya tuh kayak interview, kayak tes kesehatan dan lain sebagainya. Kalau tes interview itu apa sih yang kita butuhin itu mengenali gitu kemampuan pribadi kita, inventaris pengalaman dan prestasi yang sudah kita alami, sama pengembangan ke depan pada saat sudah diterima. Maksudnya kayak kita kenalin dulu nih diri kita kayak apa gitu, mampunya di mana gitu, kayak mengembangkan diri Dan kita lanjut aja ya. Kita selanjutnya kepada Baik, terima kasih. Cek tes masuk ya. Sorry ganti device, laptopnya mati. masuk. Baik, tadi tips ya. Sebetulnya kalau di UT tadi kan sudah dijelaskan bahwa di UT itu masuknya gampang. Tapi ya kalau saya pribadi memang apa yang tadi disebutkan Mbak Manda, saya setuju. Memang harus di planning gitu. Memang saya tidak sesuai planning, tidak jauh-jauh hari seperti Mbak Manda dari kelas 1 SMA dan sebagainya. Saya punya planning itu, tapi sayangnya karena satu dan lain hal, walaupun keterima di universitas tersebut, saya tidak menerimanya. Akhirnya membanting atau balik kanan menuju universitas terbuka. Tentu saya juga mempersiapkannya itu karena saya waktu itu menunda setahun. Nah itu masa-masa menunda itu untuk mempersiapkan. Saya meriset terlebih dahulu, melihat universitas terbuka itu seperti apa, sistem belajarnya seperti bagaimana. Lalu saya juga lihat prodi-prodinya yang sekiranya cocok dan sekiranya passion saya di sana. Akhirnya saya coba satu-satu gitu. Saya riset satu-satu, saya cek, saya data bagaimana karakteristik dari masing-masing jurusan di universitas terbuka. Walaupun memang semuanya online, tapi saya juga sudah mengetahui bahwa masing-masing fakultas itu memiliki karakteristik sendiri.
Seperti di sosiologi, di FISIF ya, ya itu memang rumornya waktu saya sebelum masuk tuh susah dapat nilai, dan faktanya tuh ternyata betul gitu. Mendapat nilai IPK 2,5 tuh udah ngos-ngosan gitu, apalagi untuk mencapai 3 dan seterusnya. Memang ada beberapa prodi seperti ilmu komunikasi dan misalkan ilmu pemerintahan yang itu mudah sekali dapat nilai, tapi untuk sosiologi, untuk dan jurusan-jurusan lain, hukum itu agak sulit mendapat IPK sempurna gitu 3,9 tersebut. Itu saya riset dulu gitu, dan memang ternyata betul yang saya baca, yang saya dengar, yang saya cari tahu bahwa rumor-rumor tersebut ternyata faktanya benar, sehingga betul perencanaan itu harus dimulai walaupun sekecil apapun pilihan universitas kita, misalkan hanya sekolah tinggi swasta dan sebagainya, itu harus direncanakan, dan nanti mungkin lulusnya ada yang beda-beda ya. Memang kalau PTN yang PTN favorit itu harus perencanaannya harus matang. Nah, ini juga untuk PTS yang nggak terlalu ini ya, itu juga sebetulnya perencanaannya harus matang walau bisa disiapkan dalam waktu singkat. Tips lulus UT ya daftar, lengkapi persyaratan, itu pasti akan masuk. Dan mindsetnya itu ya harus, kalau di UT itu beda dengan yang lain ya. Jadi belajarnya itu kalau belajar mandiri harus benar-benar berjuang, karena ya itu tadi dapat nilainya aja susah, apalagi kalau leha-leha seperti itu. Mungkin itu Mas Ananta. Baik, terima kasih Mas Fatin atas penyampaiannya. Terima kasih ilmu yang disampaikan semua narasumber. Kita banyak menerima informasi dari seluruh narasumber kita hari ini. Mungkin kita cukupkan. Terima kasih Mas Ananta. Dan terima kasih kepada Warung Square sudah menyediakan sarana acara ini. Teman-teman jangan lupa kita ada kelas menulis, dan yang mau datang ke Warung Square mempersilakan. Alamatnya di Perumahan Metlan Cibitung, Ruko Nagoya 1, Blok C1, B nomor 15. Terima kasih teman-teman dan narasumber. Mari kita akhiri acara ini, dan terima kasih atas partisipasinya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Manda sudah hadir. Terima Terima kasih, kasih, Manda. sama-sama. Terima kasih Pak Ferry. Terima kasih Pak Faya. Ya, Terima kasih Pak Ferry, Mas Ananta, Mas Fatin. Ya, makasih Mbak Manda ya. Oke, mungkin bisa